Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa terkait dengan tuduhan ataupun juga klaim dari Baim Wong ke istrinya sendiri Paula bahwa dirinya ngerasa dikhianati oleh sang istri dan juga sahabatnya. Ini sepertinya teman-temannya Baim Wong juga mulai banyak berbicara di media massa. Kesannya adalah walaupun Baim Wong hanya memberikan klarifikasi sekali, tapi kuasa hukumnya dan juga sejumlah teman-temannya ini juga cukup proaktif ke media, sosial media, memberikan kode-kodenya. Kesannya bahwa Baim Wong ini ingin memukul tetapi tidak menggunakan tangannya sendiri. Ini interpretasi dari sebagian netizen. Ada salah satu statement dari Nikita Mirzani ini yang unik banget sebelum dia berangkat umroh, yang bilang bahwa saya tuh sebenarnya sudah tahu, sudah diceritakan tentang inisial H tersebut katanya. Oke, inisial H atau DMS ya? Bingung yang mana gitu. Tapi dikatakan bahwa di sini si N itu adalah teman baiknya Baim Wong. Dia pernah tinggal di rumahnya karena alasannya waktu itu rumahnya dia itu sedang direnovasi. Gue memang diceritain dan juga gue ngedengerin rekaman tersebut. Ya, kalau gue jadi Baim Wong, kata Nikita Mirzani, ya gue juga akan melakukan hal yang sama. Oke, sebelum kita lihat rekaman videonya seperti apa, karena juga ada bermunculan rekaman percakapan antara Baim Wong dan juga Paula, kita coba simak cuplikannya Nikita Mirzani ngasih tahu indikasi yang tadi teman-teman. Teman baiknya dia pernah tinggal di rumahnya juga. Kalau itu memang gue diceritain. Jadi memang sahabatnya itu teman baiknya memang tinggal di rumahnya waktu itu bukan alasan katanya rumahnya lagi direnovasi. Akhirnya tinggallah di rumahnya gitu. Akhirnya ya begitulah ya. Kalau gue nggak bisa bilang lebih lanjut karena gue tidak berada di tempat. Cuma kalau yang gue dengerin, yang gue dengar dari hasil rekaman, ya gue kalau jadi baik sih gue akan mengambil langkah yang sama, bercerai. Bercerai itu kan bukan berarti musuhan kan. Gue aja sama mantan suami yang pertama sampai detik ini. Oke, jadi dia ngedengerin rekaman dan akan melakukan hal yang sama. Tapi uniknya adalah dalam kasus ini tuh ada banyak loh yang masih berpikir bahwa Paula tidak mungkin melakukan hal tersebut. Tapi uniknya adalah kalau memang Paula ngerasa yang dikatakan Baim itu hanya salah paham atau bahkan fitnah, kenapa dia hanya diem aja? Apakah Paula agak takut nih kalau dia melawan justru malah Baim akan mengeluarkan bukti-bukti yang lebih mencengangkan ke media? Karena dengan statement Baim seperti itu aja, itu udah banyak netizen yang bilang, luar biasa ya Baim segitu beraninya. Dalam keterangan ini pun juga Nikita Mirzani kan juga bilang bahwa menanggapi isu terkait Baim yang dikatakan pelit gitu sama istrinya. Ya, netizen kan yang menginterpretasikan bahwa Baim itu pelit, tapi kalau kata si Nikita, Baim tuh nggak pelit ya, cuman yang namanya manusia, apalagi juga Baim seorang pengusaha, pasti semuanya ada perhitungan. Bahkan kuasa hukumnya Baim mengatakan untuk biaya bulanan yang dikirimkan dia lihat dari transfer mutasi rekeningnya Baim ke Paula, itu nilainya per bulan antara 100 sampai 400 juta rupiah itu pasti untuk dikirimkan. Apakah nilai segitu dikategorikan sebagai pelit, yaitu adalah hak dari kalian lah seperti apa. Nikita bilang bahwa saya doakan yang terbaik untuk Baim dan Paula. Ya, mudah-mudahan ini semua akan segera berakhir. Dan ada salah satu temannya Baim yang namanya Visa Putri ya, yang dia ini menunjukkan ke media terkait dengan rekaman antara Baim dan Paula lagi ngomong. Dan poinnya nih ada kata-kata begini. Bener, bener, enggak. Kita ngetes dulu. Aku kan memang salah, kata Paula. Udahlah sayang, tapi ada doaku di sini. Ini maksudnya seperti apa? Coba kita simak konteksnya pada saat rekaman ini ditayangkan ke media, teman-teman. Kita ngetes dulu. Bener nggak? Berapa ininya? Nggak bisa. Orang-orang itu gimana ya? Jadi sebenarnya
Oke, aku kan emang salah tahu. Hmm, Ya. Oh, jadi ada pengakuan salah, iya sayang aku salah. Dan Baim dengan gaya khasnya kayak mancing gitu kan ya, dia nggak terlihat emosional. Tapi uniknya, ini kan rekaman yang ditunjukkan oleh Visa Putri ke media adalah percakapan antara Baim Wong dan juga Paula. Dapatnya dari mana? Siapa yang ngerekam ini? Dugaannya sih adalah dari Baim ya. Baim berarti karena sakit hatinya sudah sebegitu dalam, jadi dia sudah siap, well prepare semua data-datanya. Dan aku yakin kalau ini adalah berasal dari rekamannya Baim, berarti dia menyiapkan banyak bukti. Karena kalau dari kuasa hukumnya bilang bahwa dalam surat yang diajukan, permohonan ke pengadilan agama, pengajuan cerai itu juga disebutkan ada nama pria idaman lain tersebut yang diduga adalah yang berhubungan dengan istrinya. Sakit hati banget. Jadi yang namanya pria ya ataupun juga wanita gitu. Kalau sudah sakit hati sebegitu dalamnya, orang itu kalau udah levelnya masih marah-marah, masih suka konfrontasi, itu berarti level sakit hati itu masih level di tengah-tengah. Tapi kalau udah sampai level atas, biasanya itu sudah nggak peduli lagi, sudah mati rasa, sudah diem aja. Dan ada kecenderungan orang itu kalau sudah sakit hati sebegitu dalamnya, tahapan awal itu adalah ingin melihat orang yang menyakitinya juga merasakan sakit hati yang sama. Nah, aku baca pola dari Baim ini, dia pada saat ngomong ke media massa, menceritakan tentang apa yang dialaminya, yang Baim kan bilang ya di awal klarifikasi. Sejak hampir setahun yang lalu, saya sudah sebenarnya ketemu sama keluarga Paula, saya udah nggak kuat lagi, saya mau menyerahkan dia, mengembalikan dia ke keluarganya. Tapi karena demi pertimbangan keluarga, anak, akhirnya dicoba diperbaiki lagi. Tetapi di tengah-tengah dicoba diperbaiki ini, ternyata ada peristiwa dikhianati oleh diri ya istrinya dan juga temannya. Apakah teman yang dimaksud ini adalah yang dikatakan Nikita tadi, si inisial N tersebut yang pernah tinggal di rumahnya? Karena sekarang di media juga setelah muncul nama DMS dan sudah diklarifikasi oleh Baim ke salah satu media, DMS itu bukanlah artis yang itu yang dimaksudkan. Dia tuh orang yang baik, tolong jangan fitnah dia. Secara tidak langsung mengatakan bahwa netizen salah sangka dengan inisial DMS tersebut. Tetapi sekarang ada dua orang lagi, dua nama yang muncul. Ya, pertama adalah ya dari Nikita Mirzani ini, inisialnya N. Katanya adalah sahabatnya Baim. Ada juga isu yang bilang bahwa ya, inisial dari nama tersebut adalah berhubungan dengan kayak pekerjanya Baim. Tapi kalau aku tangkap di sini, Baim bilang adalah sahabatnya, berarti bukan orang kantornya Baim gitu. Berarti Nikita Mirzani ini eh, dia mendukung Baim sih untuk bagian ini. Dan ini menurut aku salah satu hal yang sudah nggak bisa dipungkiri lagi ya. Kejadian seperti ini kan banyak terjadi di pasangan Indonesia lah. Aku juga tidak munafik ya. Di lingkunganku juga banyak yang kejadiannya seperti ini. Bedanya adalah karena mereka adalah public figure. Nah, Baim sudah menggandeng pengacara karena dia tahu kalau yang disampaikan Baim ini adalah hanya fitnah semata, dia bakal habis sama Paula gitu. Karena kalau ternyata itu fitnah dan tidak terbukti, Paula bisa menuntut balik Baim loh dengan pasal pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya. Itu bisa banget. Tetapi pada saat Baim sudah mengangkat ini ke media massa, menunjukkan sekarang bocoran-bocorannya, artinya ya Baim sudah punya bukti yang kuat. Terus aku juga heran dengan netizen yang sekarang banyak juga yang menyerang Baim. Ada yang beberapa berkata bahwa wajar aja gitu kalau Paula mencari pria idaman lain. Katanya seperti itu. Katanya ya dia sering dibanding-bandingkan. Terus juga dia pelit. Ya gimana lah, Paula kan juga ingin mendapatkan kasih sayang dan seperti itu. Itu bukan excuse ya, mau itu perempuan atau laki-laki,
kalau ngerasa kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dari pasangan kita, ya bukan berarti kita harus mencari pria atau wanita idaman lain. Itu bukanlah excuse sama sekali. Terus ada beberapa konten kreator, netizen yang membela Paula yang mengatakan bahwa Baim itu ya harusnya bersyukur dengan Paula gitu. Dia meninggalkan karirnya sebagai seorang model demi menikahi Baim yang usianya sudah 39 tahun saat itu katanya, atau sudah berapa gitu, kategorinya sudah terlambat menikah. Pertama, yang namanya pernikahan itu tidak ada kata terlambat, tidak ada kata cepat. Semua itu subjektif tergantung dari individunya. Jadi itu konyol sih kalau orang ngebela, karena netizen kita kan memang termasuk orang yang cukup gampang tertipu dengan penampilan ya. Dan sekarang kita lihat, kalau aku lihat di Instagramnya Paula kan memang dia sepertinya sudah kayak hijrah gitu ya, dengan pakaiannya yang berhijab. Kemudian di Instagram story-nya itu banyak merepost kata-kata ustadz tentang kehidupan, bagaimana memaafkan, menyerahkan diri dan sebagainya. Ya, I don't think so. Apakah ini salah satu teori dekonstruktif yang sedang dilakukan oleh Paula begitu? Apa yang berusaha ditunjukkan sebenarnya adalah kebalikannya. Ya, kita lihat nanti sih perkembangannya seperti apa. Tapi yang pasti yang menjadi korban dari peristiwa ini adalah kedua putranya Paula dan juga Baim. Karena bagaimanapun juga catatan jejak digital ini tidak akan mungkin bisa terhapuskan. Dan nanti bagaimana penjelasannya. Ya kita juga nggak boleh memaksakan bahwa Baim harusnya bersifat seperti kayak selebriti yang lainnya yang pernah dikhianati istrinya. Ya nggak bisa seperti itu. Tiap orang kan punya mekanisme dealing dengan kesedihan, dealing dengan kepahitan hidupnya masing-masing. Kita nggak bisa menyamaratakan. Kalau seandainya kita berada di posisinya Baim, entah apa yang terjadi. Dia termasuk yang cukup kuat ya, karena kalau aku lihat kenapa Baim baru ngomong sekarang, padahal ini kan sudah beberapa bulan lalu, bahkan hampir setahun ya, isu-isu mengenai hal tersebut. Karena menurut aku Baim udah nggak kuat, dia diserang terus sama netizen ya, yang pendukungnya Paula yang bilang bahwa kamu pelit, kamu suka ngebanding-bandingin, kamu tidak A, B, C, dan D, kayaknya tidak ada sempurnanya lah sebagai seorang suami. Tapi ternyata di balik itu semua ada alasannya kenapa dia begitu. Karena kalau orang sudah kesel dengan pasangannya, biasanya itu antara cinta dan benci itu apa ya, tipis banget jaraknya gitu. Jadi hati-hati nih buat orang yang pernah begitu cinta, tiba-tiba kalau disakiti bisa menjadi begitu benci. Itu banyak kejadian ya yang kita amati dari public figure yang ada di Indonesia. Begitu banget cinta, tiba-tiba saling serang satu sama lainnya. Itu yang bisa aku update mengenai kasus dari Baim Wong dan Paula ini. Kita akan coba lihat di sidang perdana nanti, akankah disebutkan nama-namanya, akankah sidangnya terbuka atau tidak untuk umum, karena apapun yang disampaikan dalam persidangan ini, ya akan lebih spesifik siapakah yang dituduh menjadi pria idaman lainnya, poin-poin apa saja, itu semua bakal terbuka dalam persidangan perdana nanti. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.